Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan buku Bupena jilid 5A tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 102. Di sana ada Ayo Berlatih IPA adik-adik. Halaman 102. Ayo berlatih IPA. Saya langsung bacakan ya pertanyaannya adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Apakah keadaan pada gambar tersebut dapat mengganggu pernapasan manusia? Jelaskan jawabanmu. Di sini adalah gambar asap yang keluar dari cerobong industri atau pabrik ya adik-adik. Jawabnya ya, asap pabrik dapat mengganggu pernapasan manusia karena asap pabrik mengandung zat karbon dioksida yang dapat membahayakan organ pernapasan manusia. Nomor 2, apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit pada sistem pernapasan akibat bakteri dan virus? Hal-hal yang bisa kita kerjakan adalah menjaga jarak dengan penderita gangguan pernapasan yang menular. Kemudian menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Kemudian kita melanjutkan ke halaman 103, di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia, tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu dengan judul organ pernapasan burung. Setelah itu instruksinya adalah bacalah teks berikut, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan pada peta pikiran yang sudah disediakan. Dan pada pertanyaan peta pikiran ini sudah saya beri huruf A, B, C, D untuk memudahkan kita menjawabnya. Langsung saya jawab, baca dulu pertanyaan yang A, apa nama organ burung yang dapat menyimpan udara? Jawabannya adalah organ pernapasan burung yang dapat menyimpan udara adalah pundi-pundi udara. Yang B, bagaimana proses pernapasan pada burung? Proses pernapasan pada burung hampir sama dengan pernapasan manusia, yaitu oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernapasan burung hingga ke paru-paru. Yang C, apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Jawabnya, hewan yang memiliki pundi-pundi udara adalah burung. Yang D, kapan pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernapasan burung? Jawabnya, pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernapasan burung saat burung sedang terbang. Lalu kita ke Ayo Berlatih yang ada pada halaman 105 adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Yang A, apa nama organ yang ditunjuk? Organ yang ditunjuk ini bernama bronkus adik-adik. Kemudian yang B, apa fungsi organ tersebut dalam sistem pernapasan manusia? Fungsi bronkus untuk membersihkan udara di saluran pernapasan dan menjebak bakteri pembawa penyakit agar tidak masuk ke paru-paru. Yang C, apa nama penyakit yang dapat menyerang organ tersebut? Jawabnya adalah penyakit bronkitis. Yang D, tuliskan penyebab dan ciri-ciri penyakit tersebut. Penyebab bronkitis adalah virus. Ciri penyakit bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Kemudian yang nomor 2, isilah nama penyakit pernapasan pada kotak kosong berikut berdasarkan ciri-ciri penyakit yang dijelaskan. Yang A, penderita mengalami sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Jawabnya adalah, tulis di sini adik-adik, flu. F-L-U. Yang B, penderita mengalami kesulitan saat bernapas disertai batuk-batuk. Penyakit ini disebabkan karena alergi debu. Jawab di sini adik-adik, tulis asma, A-S-M-A. Kemudian yang C, penderita mengalami kesulitan dalam bernapas dan makan. Amandel mengalami peradangan. Silakan adik-adik tulis di kotak ini. Jawabnya adalah tonsilitis. Jawabnya seperti ini adik-adik, ada tonsilitis. Kemudian di halaman 106 ada keterampilan kinerja praktik. Adik-adik diminta untuk mencari sebuah artikel yang berhubungan dengan alat pernapasan atau organ pernapasan. Setelah itu adik-adik diminta untuk menuliskan informasi penting seperti ini. Contohnya, di mana letak paru-paru manusia dan beserta jawabannya juga, yaitu paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, silakan dicari ya adik-adik ya. Kemungkinan jawabannya adalah untuk pertanyaan yang memuat informasi apa, yaitu apakah organ pernapasan manusia? Jawabnya adalah organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Kemudian
yang memuat kata tanya bagaimana. Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Jawabnya, oksigen dihirup oleh hidung lalu ke trakea melewati bronkus dan bronkiolus, lalu terjadi pertukaran CO2 dan O2 di alveolus pada paru-paru. Kemudian, mengapa? Dengan kata tanya mengapa? Mengapa kita harus menjaga organ pernapasan kita? Jawabnya adalah agar kita terhindar dari penyakit gangguan pernapasan. Kemudian jika ditanya dengan kata tanya siapa, siapakah yang harus memakai masker saat mengalami gangguan atau penyakit pernapasan oleh virus? Jawabnya adalah penderita gangguan pernapasan itu, atau si penderita gangguan pernapasan. Kemudian pernyataan yang mengandung pertanyaan kapan, yaitu kapan kita harus menggunakan masker? Jawabnya adalah saat kita menderita penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus dan saat kita bepergian di luar ruangan. Kemudian kita lanjutkan ke Ayo Berlatih yang ada di halaman 108 adik-adik. Sebelum kita lengkapi tugasnya, silakan adik-adik baca dulu teks berikut yang berjudul Pentingnya Penghijauan di Lingkungan Sekolah. Setelah itu kita diminta untuk lengkapi peta pikiran sesuai dengan pertanyaan yang ada pada peta pikiran berikut. Dan peta pikirannya sudah saya beri tanda huruf ya adik-adik, A, B, C, D, E, F. Saya baca dulu yang A adik-adik ya. Apa yang dimaksud dengan penghijauan? Yang A jawabnya penghijauan adalah usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Yang B, apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah? Jawabnya manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah adalah agar tercipta suasana yang asri, bersih, sehat, sejuk sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Kemudian yang C, apa tujuan diadakan penghijauan? Jawabnya tujuan dari penghijauan adalah untuk mengurangi efek pemanasan global. Ini jawaban yang sesuai dengan teks yang barusan saya baca. Kemudian yang D, apa ciri-ciri dari pemanasan global? Jawabnya, ciri pemanasan global adalah naiknya suhu permukaan bumi sehingga suhu di lingkungan menjadi semakin panas. Yang E, mengapa penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan? Jawabnya, karena penghijauan dapat menciptakan udara di sekitar kita menjadi bersih dan sejuk. Yang F, kapan penghijauan dapat dilakukan? Jawabnya, penghijauan dapat dimulai dari rumah kita sendiri atau sekolah saat ini juga. Sekarang kita ke halaman 110. Ayo berlatih PPKN nomor 1. Apa saja hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa di sekolah? Haknya saya sebutkan 3 di sini adik-adik, yang mendapat nilai, mendapat buku pelajaran, dan mendapat bimbingan dari guru. Sedangkan kewajibannya adalah belajar, mendengarkan guru saat menerangkan, kemudian mengerjakan tugas dari guru. Nomor 2, Dedi terpilih sebagai ketua kelas. Apa tanggung jawab Dedi sebagai ketua kelas? Jawabnya, tanggung jawab Dedi adalah memastikan anggota piket kelas melaksanakan tugasnya dengan baik, memastikan keamanan di kelas, dan memimpin kelas dengan tertib dan baik. Nomor 3, tuliskan kewajiban yang sesuai untuk mendapatkan hak di bawah ini. A, menghirup udara bersih. B, mendapatkan nilai yang bagus. C, memiliki banyak teman di kelas. Nomor 4, tuliskan hak yang kamu peroleh setelah melakukan kewajiban di bawah ini. A, menghormati guru. B, belajar dengan rajin. C, membuang sampah di tempat sampah. Jawaban yang A adalah lebih disayangi oleh guru. Yang B, mendapat nilai yang bagus dan dapat berprestasi. Yang C, mendapat udara yang bersih dan lingkungan yang nyaman. Kemudian kita ke Ayo Berlatih IPS halaman 111 adik-adik. Nomor 1. Apa perbedaan antara CV, PT, dan BUMN? Jawabnya, CV terdiri dari 2 macam anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Anggota pasif sebagai pemodal. PT modalnya dihimpun dari beberapa orang dalam bentuk saham. Sedangkan BUMN modal usahanya ditanggung oleh negara. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, A, apa nama jenis usaha pada gambar di samping? B, apa ciri dari jenis usaha tersebut? Dan C, bagaimana jenis usaha tersebut mengelola keuangannya?
Jawabannya adalah A. Jenis usaha perorangan. Yang B. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut. Yang C. Modal usaha perorangan berasal dari orang tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut sebagian disimpan dan sebagian digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Baiklah adik-adik, sampai di situ aja video kita kali ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih telah subscribe channel ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.